Usai resmi dilantik saudara, hari ini MPR kembali menggelar sidang paripurna kedua dengan agenda pemilihan pimpinan MPR yang akan dicalonkan oleh masing-masing fraksi. Paripurna dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua MPR sementara dari perwakilan anggota tertua dan termuda, yakni Guntur Sassono dan Larasati Moriska. Sidang paripurna akan diawali dengan pembahasan pengesahan jadwal sidang dan pembentukan fraksi. Setelahnya, sidang akan diskors sementara dan kembali dimulai pada pukul 2 siang untuk membahas usulan nama calon pimpinan MPR dari masing-masing fraksi. Kemudian dilanjut dengan penetapan pimpinan MPR serta rencana pembentukan alat kelengkapan MPR pada pukul 7 malam. Pantauan terkini dari sidang paripurna MPR akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di gedung DPR MPR Jakarta. Dian, rangkaian proses pemilihan pimpinan MPR akan dimulai dari paripurna pagi ini. Lalu bagaimana nantinya mekanisme pengusulan nama bakal calon pimpinan MPR? Ya Bella, kalau sesuai dengan peraturan MPR, calon pimpinan MPR ini mekanismenya dipilih berdasarkan usulan dari fraksi partai politik dan juga kelompok DPD. Nah, tentu pembahasan dari nama-nama yang akan diusulkan oleh fraksi maupun juga kelompok DPD ini sedang dilakukan atau sedang proses dilakukan dan rencananya memang akan dibahas pada pukul 2 siang hingga pukul 6 sore waktu Indonesia Barat, dilakukan secara internal. Nah, nanti kemudian sidang paripurna yang saat ini sedang diskors akan dilanjut pada pukul 7 malam seperti yang Anda sampaikan untuk kemudian membahas pemilihan pimpinan MPR yang nama-namanya kemudian sudah diusulkan oleh masing-masing fraksi dan juga kelompok DPD. Nah, tadi sidang paripurna ini sudah dimulai sekitar pukul 10.30. Anda sampaikan tadi salah satu pembahasannya adalah membahas rencana pembentukan fraksi dan juga kelompok DPD. Kalau dari pantauan kami, tadi sejumlah partai politik ini juga sudah menyampaikan ketua dari masing-masing fraksi, seperti misalnya PDI Perjuangan ditentukan ketua fraksinya adalah Ahmad Basara, wakilnya Yasona Lawli, kemudian juga Partai Golkar ketua fraksinya adalah Melkias Markus Mekeng dan wakilnya adalah atau sekretarisnya maksud saya adalah Ferdiansyah, kemudian fraksi Gerindra, ketuanya Habibur Rahman dan wakilnya adalah Ade Rosiade dan lain sebagainya. Nah, pemilihan pimpinan MPR dilakukan pada sidang paripurna kedua, ini menyusul dari telah dipilihnya pimpinan DPR maupun juga DPD pada hari kemarin bertepatan dengan pelantikan 720 anggota MPR. Saya sebutkan daftar pimpinan DPR. Tadi ada Ketua DPR Puan Maharani merupakan incumbent dari PDI Perjuangan, kemudian juga ada Adi Skadir dari Partai Golkar, kemudian Sufmi Dasko dari Partai Gerindra, Cucun Syamsurija dari PKB, kemudian juga Saan Mustafa dari Partai Nasdem. Pimpinan DPR ini kemudian ditentukan dan juga dipilih dari 5 partai politik pemenang Pileg 2024. Selain itu juga kemarin dipilih pimpinan DPD yang sebelumnya diisi oleh Lanyala Mataliti, semalam ditetapkan posisinya diganti menjadi Sultan Najamuddin sebagai Ketua DPD, kemudian Wakil Ketuanya GKR Hemas, dan anggotanya adalah Yoris Raweyai dan juga Tamsil Lirung. Nah, kalau nanti nama-nama pimpinan MPR sudah dipilih pada malam nanti pelantikannya baru akan dilakukan hari besok, Bella, sekitar pukul 10 pagi melalui sidang paripurna. Jadi kita masih harus tunggu beberapa saat untuk menyaksikan agenda pemilihan pimpinan MPR nanti malam, Bella. Dian, apakah untuk komposisi pimpinan MPR seperti apa dan apakah akan ada persamaan atau mungkin ada perbedaan dari periode sebelumnya? Ya, pimpinan MPR periode ini akan berbeda karena kalau kita perhatikan periode sebelumnya pimpinan MPR terdiri dari 1 ketua dan juga 9 wakil ketua. Tapi karena pada periode ini partai P3 kita ketahui tidak lolos parlemen, maka komposisinya berubah menjadi 1 ketua dan juga 8 wakil ketua. Nah,
8 ini diusulkan dari fraksi partai politik, nah satunya dari kelompok DPD. Yang menarik Bella, sejak kemarin kami sudah mendapatkan bocoran terkait dengan posisi Ketua MPR. Ini nampaknya akan diisi oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Hal itu disampaikan salah satunya oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah dan juga dibenarkan oleh Ketua Harian Partai Gerindra secara implisit Sufmi Dasko Ahmad. Nah, pemilihan atau penunjukan Ahmad Muzani menjadi Ketua MPR ini juga berkaitan dengan jatah partai politik pemenang pemilu 2024. Kita tahu bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto ini berasal dari Partai Gerindra sehingga memang diberikan ruang bagi Partai Gerindra untuk menempati posisi pimpinan MPR RI. Menarik untuk kita cermati, selain ini merupakan sidang paripurna kedua, nantinya pimpinan MPR, 9 pimpinan MPR yang terpilih hari ini akan menjadi orang-orang yang melantik presiden dan juga wakil presiden terpilih melalui pemilu 2024, yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober mendatang. Kita cermati bersama, Bella. Baik, kita akan nantikan siapa saja nama-nama yang akan muncul sebagai pimpinan MPR periode 2024-2029. Terima kasih Dian Silitonga langsung dari gedung DPR MPR Jakarta.